Demokrat gagal maning. MK tolak lagi 3 gugatan PT 20%. Sudah beberapa waktu lamanya kita tidak mendengar kabar mengenai gugatan terhadap Presidential Threshold atau PT 20% agar diubah jadi 0%. Ternyata MK kembali menolak gugatan tersebut. Bahkan ada 3 gugatan sekaligus yang ditolak oleh MK. Gugatan yang diajukan 7 warga kota Bandung, gugatan yang diajukan 4 orang pemohon, dan gugatan yang diajukan 5 anggota DPD. Permohonan mereka semua tidak dapat diterima. Kalau tidak salah, gugatan sebelumnya sudah ditolak sebanyak 13 kali, berarti sekarang ditolak 16 kali. Ralat kalau saya salah soal ini. Saya akui mereka sangat gigih sekali, bahkan terlalu pantang menyerah. Ibarat kepala sudah bocor menabrak tembok buntu, tapi masih mereka lakukan berulang kali. Kalau mendengar penolakan terhadap PT 20% ini, maka di pikiran saya pasti teringat dengan Partai Demokrat. Demokrat sangat ngotot memperjuangkan PT jadi 0%. Padahal fakta masa lalu terpampang jelas. Yusril Iza Mahendra pernah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden 20% adalah kerjaan SBY dan Yusuf Kala saat berkuasa pada 2009. Yusril yang saat itu menjadi pemohon uji materi Undang-Undang Pilpres mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden 20% adalah kepentingan politik penguasa saat undang-undang itu diterbitkan. Tahun 2004 Undang-Undang Pilpres menekankan hanya 10% untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sekiranya tahun 2004 itu 20%, maka tidak ada dalam sejarah Indonesia presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, kata Yusril. Saat itu Demokrat hanya mendapatkan 7,4% suara, sehingga berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang yang mendapat perolehan 3,1%. Mereka mengusung SBY dan JK pada Pilpres 2004. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa mereka yang naikkan threshold itu menjadi 20%. Itu terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala jadi presiden. Ada kepentingan apa mereka menaikkan itu 10% menjadi 20%, kata Yusril. Demokrat yang saat itu dukung PT jadi 20%, malah sekarang minta turun jadi 0%. Demokrat jelas berjuang demi kepentingan partai sendiri, demi memuluskan jalan AHY sebagai capres. Dengan Demokrat yang bermuka dua seperti itu, PT 20% bisa dikatakan bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Demokrat, tapi apa daya malah PDIP yang meroket dan merasakan nikmatnya PT 20%. Demokrat terlalu percaya diri bisa berkuasa selamanya. Nyatanya Demokrat jadi partai setengah gurem. Akhirnya Demokrat harus pontang-panting banting tulang supaya bisa memenuhi syarat PT 20% yang notabene terjadi di rezim SBY dulu. Ini namanya senjata makan tuan. Mau berkuasa lebih lama, nyatanya terseok-seok, dan sekarang mau berkuasa peluangnya makin kecil. AHY seperti dipaksa makan dampak dari keserakahan rezim SBY dulu. Berulang kali PT ini digugat, tapi gagal maning. Artinya undang-undang ini sangat kuat dan nyaris tanpa celah. Maka dari itu kita wajib berterima kasih pada SBY yang memungkinkan itu terjadi. AHY juga harusnya bertanya pada bapaknya, kenapa bisa muncul PT 20%? Jangan salahkan PT 20%, proteslah pada SBY. Lagian juga kalau dikabulkan PT 0%, pasti bakal muncul capres-capres badut yang bukan saja tidak bakal menang, tapi juga bikin malu demokrasi di negara ini. Selain itu bakal muncul capres-capres rakus kekuasaan yang akan melakukan apa saja demi menang. Pilkada DKI adalah contoh paling nyata. PT 0% akan lahirnya capres yang banyak, ujung-ujungnya bakal lebih dari 1 putaran. Buang-buang anggaran negara saja, lebih baik tetap PT 20%, agar parpol benar-benar mengusung capres yang mumpuni dan punya peluang untuk menang. Untuk Demokrat yang mau usung AHY, gagal maning. Saya turut prihatin soal ini. Mau survei,
Bilang setinggi apapun elektabilitas AHY, semua tak ada gunanya. Artikel ini ditulis oleh Xardi di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.